Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggunya yang hebat. Hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Kakak percaya walaupun kita ibadah secara online, tapi Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian dengan rapi. Dan siapkan Alkitabnya. Berikutnya, pada saat ibadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, sambil minum, sambil main game, apalagi sambil tidur. Tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus ikuti ibadah dari awal sampai akhir, sampai doa berkatnya. Nah adik-adik, jika ada kakak-kakak sekolah minggunya yang memberikan ayat hafalan, adik-adik boleh hafal. Kemudian divideokan, lalu dikirim ke nomor berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik dimanapun berada, setiapkan hati kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Mari adik-adik tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau boleh Bapa, pagi hari ini kami masih bisa mau menikmati berkat Tuhan melalui ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya di ibadah ini walaupun online Tuhan, kami percaya Tuhan hadir untuk melawat setiap kami Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga selesai ya Bapa, biar hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap bersukacita. Haleluya, amin. Ah
memuji Tuhan lebih lagi? Yang mau berkatakan yes. Yes. Ya, mari kita memuji Tuhan, kita sama-sama bersuka-cita di dalam Tuhan. Dia mengasihi aku.
Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami selama virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih sudah menghindari kami dari virus corona ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Lindungi juga semua orang ya Tuhan, supaya mereka sembuh dari corona yang sudah kena ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja kami GPI My Home Lawasari ya Tuhan. Dan juga berkati para orang tua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga berkati Pak Irwan dan Pak Anen, Pak sehat-sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian ini ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Shalom adik-adik yang kakak sayangi. Nah, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan apa kabar? Tentu semuanya dalam kasih Tuhan, sehat selalu. Dan penyertaan Tuhan tentu sempurna untuk adik-adik sekalian yang di rumah. Nah, kita tahu hari ini kita memasuki atau bulan ini memasuki akhir tahun, Desember penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati, sehingga kami Tuhan masih dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur untuk hari ini pada kesempatan yang luar biasa ini Bapak. Engkau masih memberikan hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman Allah. Dimanapun adik-adik kami berada saat ini Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa. Bukakan pintu hati mereka Tuhan untuk dapat mendengarkan, melakukan segala firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan, supaya apapun yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang kakak sayangi, yang kakak kagumi, tentu kita ingin mendengarkan firman Allah. Kebenaran Allah hari ini adalah yaitu bersiap atau menyambut kedatangan Tuhan, atau bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Itu judulnya ya, bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Itu tertulis di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 14. Tentu adik-adik sebelum ibadah hari ini lewat online, tentunya sudah mandi dulu, sudah bersih dulu, ya, sudah stay di depan laptop untuk kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, semua kita, baik yang ada di rumah tentu ada Alkitab, buku Alkitab, ya. Jadi kita buka Alkitab kita masing-masing. Tadi kakak sudah menyampaikan bahwa firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, oleh karena itu kakak akan membacakannya untuk kita semua. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kaifas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dikatakan di sana adik-adik, ternyata sebelum Yesus lahir, sebelum Kristus datang ke dunia ini, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan jalan melalui Yohanes. Sebelum Yohanes juga mungkin dilahirkan, Tuhan sudah menetapkan Yohanes menjadi nabi yang sangat luar biasa. Ya, itu tentunya ternyata dalam kitab-kitab Yesaya juga itu sudah dikatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itu yang paling utama kita harus garis bawahi, bahwa Tuhan itu adalah begitu luar biasa. Yohanes pergi ke daerah-daerah, Yohanes pergi ke lembah-lembah, di mana perkampungan. Kalau ada jalan yang tidak baik, ada yang berlubang, kita persiap, kita ratakan. Karena apa? Karena Mesias, karena Raja di atas segala raja akan datang. Nah, cara adik-adik untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan apa?
berbohong. Kita harus bertobat, menyambut kedatangan kelahiran Yesus Kristus. Kita tentunya tahu, orang Kristen pasti tahu, anak-anak Tuhan pasti tahu. Bertobat dan kembali kepada Bapa, menyiapkan jalan bagi Tuhan lewat pertobatan kita masing-masing. Baik itu orang tua, baik adik-adik sekolah minggu yang kakak cintai, juga kakak sekalian. Itu yang paling utama. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang kita harus selesaikan adalah tentang bagaimana Tuhan mengasihi, tentang bagaimana Tuhan memberikan hikmatnya kepada kita. Itu dulu yang paling utama. Bertobat. Ya, bertobat. Satu hal lagi yang perlu kita siapkan adalah menyambut Tuhan seperti apa? Apakah kita perlu baju baru? Apakah kita perlu dengan hati yang baru atau hati yang lama tetap kita pakai? Tidak. Tetapi kita harus memakai iman kita yang sekarang ini untuk tetap mengubah diri kita menjadi manusia baru, menyambut Allah kita yang hidup, Yesus Kristus. Nah, untuk selanjutnya adalah seperti ada tertulis dalam kitab Nubuatan Yesaya, ternyata dia juga sudah menyerukan bahwa di padang gurun untuk kita persiapkan jalan untuk Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata yang berliku-liku, akan diluruskan yang berlekuk-lekuk dan akan diratakan. Semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Lalu ia berkata kepada banyak orang yang datang kepadanya untuk dibaptis. Maksudnya banyak orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis supaya melarikan diri dari murka yang akan datang. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Abraham berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu. Maksudnya Allah bisa menjadikan batu menjadi anak-anak Abraham. Bukan batu yang kita lihat dari tembok ini, bukan. Tetapi hati manusia yang terbuat dari batu diubahkan menjadi manusia yang takut akan Tuhan, yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Karena dia adalah raja segala raja, dia adalah Tuhan segala Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa, tetap semangat, tetap menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Ya. Jadi ayat yang 11 dan teruskan ke 14 juga. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yesus kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu. Ternyata kalau kita ada memiliki beberapa baju atau sepatu, Tuhan mengizinkan kita untuk berbagi. Adik-adik kalau di rumah ada 2 pensil, kawannya tidak punya, boleh berbagi. Anak-anak Tuhan itu tidak boleh pelit. Anak-anak Tuhan itu tidak boleh cemburu. Anak-anak Tuhan itu tidak boleh iri hati. Karena apa? Karena karena kita adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita. Jika teman kita tidak punya apa-apa, jika sahabat kita tidak punya apa-apa, kita boleh berbagi. Kita boleh memberikan apa yang kita punya. Yang penting kita sudah tidak punya, kita kasih lagi, itu salah.
Tetapi kalau kita ada dua, boleh berbagi. Baik adik-adik, tentu di rumah adik-adik juga banyak yang melakukan kehendak Tuhan. Cuma tidak boleh iri hati, tidak boleh sombong. Salah satunya adalah kita harus tetap bersih, kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita tahu sekarang ini bagaimana situasi. Untuk bisa melakukan ini supaya cepat berlalu, diawali dari diri kita dulu. Kita harus menuruti protokoler kesehatan. Cuci tangan, terus yang kedua pakai masker, yang ketiga jaga jarak, jangan berkerumun. Mudah-mudahan sesuai dengan pemerintahan kita yang sudah tetapkan, tahun depan kita boleh sekolah kembali, supaya adik-adik juga datang beribadah kembali. Amin. Amin. Kasih Allah menyertai kita semua, bahwa kita akan menyambut Tuhan Yesus, akan kelahiran Tuhan Yesus untuk kedatangannya, untuk diri kita, untuk dunia ini. Bahwa Desember adalah hari sukacita yang besar akan lahirnya Sang Raja. Kita akan penuh dengan semangat untuk menyambut kedatangan Yesus, untuk mempersiapkan jalan baginya lewat hati kita yang baru, yang tadinya kita suka bohong, yang tadinya kita suka malas-malasan. Maka oleh karena itu kita mempersiapkan diri kita supaya jalan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Amin. Terima kasih. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh luar biasa Bapak yang baik. Kami sudah mendengarkan sedikit daripada kebenaran Allah. Kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami, bahwa pertolongan-Mu begitu sempurna, sehingga lewat firman ini Tuhan, lewat firman-Mu yang begitu luar biasa, kami dapat mempersiapkan kedatangan-Mu lewat pertobatan-pertobatan kami. Jadikan firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-anak kami dimanapun berada. Kalau ada mereka Tuhan dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada, dari yang masih balita Tuhan, yang TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang tingkat lanjutan Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bahkan yang ada ujian di bulan Desember ini Tuhan, untuk semester pertama Tuhan, Engkau yang memberkati, membukakan pintu hati mereka. Setiap ujian-ujian Tuhan, mereka bisa menyelesaikan dengan sukacita dan mendapatkan nilai yang terbaik. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Jika ada Tuhan anak-anak kami yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya Tuhan, baik orang tua mereka, semua Bapak kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.